semuanya harus beli bibit ke pencetaknya atau perusahaan lain. Menurut Bang Tani, inilah salah satu faktor biaya rutin yang harus dikeluarkan para peternak ayam petelur, selain biaya pakan yang makin besar dan biaya obat-obatan. Ayam ini, jika terus dikawinkan sesama jenisnya sendiri, pada satu titik pada turunannya menjadi tidak stabil. Karena bagaimanapun ada sifat-sifat asli ayam nenek moyangnya yang masih ada di dalam genetiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Salah satu faktor biaya produksi dalam ternak ayam petelur adalah pembelian bibit ayam baru atau membeli DOC. Untuk memulai usaha atau meregenerasi ayam petelur atau ingin meningkatkan populasi ayam di kandangnya, semuanya harus beli bibit ke pencetaknya atau perusahaan lain. Padahal kebanyakan bibit DOC yang dijual memiliki grade final stock atau FS, yang artinya apabila dijadikan indukan, maka anakan hasil turunannya sudah menurun kualitasnya daripada induk asalnya. Alias, ayam-ayam tersebut tidak untuk dijadikan indukan kembali. Ayam ini fungsinya murni untuk produksi, yaitu untuk diambil telurnya atau hanya untuk diambil dagingnya. Lalu, bagaimana jika ingin meregenerasi atau memperbesar populasi ternaknya? Solusinya ya harus beli lagi DOC ke pencetaknya. Sebenarnya ada cara lain jika ingin mengembangkan bibit sendiri, yaitu dengan cara membeli ayam dengan grade parent stock atau bahkan grand parent stock. Tapi cara ini modalnya pasti jauh lebih mahal daripada sekedar membeli ayam DOC biasa yang merupakan final stock. Karena dari ayam-ayam tersebut dapat dicetak ayam-ayam yang kualitasnya masih baik, yaitu dari ayam-ayam parent stock ataupun grand parent stock. Mereka dapat mencetak ayam-ayam yang bibitnya masih baik. Grand parent stock dapat mencetak parent stock. Parent stock dapat mencetak final stock. Itulah mengapa banyak ayam kategori grand parent stock disimpan sendiri oleh perusahaan-perusahaan pencetak bibit ayam atau DOC. Grand parent stock biasanya tidak untuk diperjualbelikan. Yang mereka jual paling banter maksimal adalah parent stock, atau malah biasanya paling umum yang dijual hanya final stock saja, hasil akhir saja. Supaya kelak jika peternak ingin memiliki kembali ayam jenis yang sama, maka harus kembali lagi membeli dari perusahaan tersebut. Mengenai grand parent stock, final stock, insya Allah Bang Tani akan buat di konten yang lain. Kali ini Bang Tani akan menceritakan tentang biaya produksi ayam dahulu. Menurut Bang Tani, inilah salah satu faktor biaya rutin yang harus dikeluarkan para peternak ayam petelur, selain biaya pakan yang makin besar dan biaya obat-obatan. Dengan banyaknya faktor biaya tersebut, maka membuat keuntungan para peternak jadi menipis. Bukankah demikian? Bagaimana menurut pendapat Sobat Tani di Kota? Lalu, adakah solusi dari masalah tersebut? Bang Tani akan sharing pengalaman di video kali ini. Untuk itu, tonton terus videonya supaya tidak salah paham. Tahukah Sobat Tani di Kota, para peternak ayam kampung di Indonesia pada umumnya tidak pernah memusingkan membeli DOC atau bibit ayam untuk mengembangkan atau meregenerasi ayam-ayam yang sudah dimilikinya. Mereka tinggal kawinkan ayam-ayamnya sendiri, kemudian telurnya ditetaskan jika ingin dikembangkan. Mereka tidak memusingkan apakah kualitasnya akan menurun, sifatnya akan berbeda dari induknya, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan ayam yang dipelihara merupakan ras yang sejenis alias sama. Maka sudah dapat dipastikan ras yang sama akan menurunkan anakan dengan sifat yang sama pula. Berbeda halnya jika kita memelihara ayam hasil persilangan dengan tujuan tertentu. Misalnya, ayam disilang dengan jenis yang lain supaya mendapatkan ayam yang cepat besar. Atau ayam disilang supaya mendapatkan telur yang lebih banyak. Atau supaya mendapatkan bulu yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Dan pada faktanya, ayam yang banyak dimiliki oleh para peternak ayam petelur di Indonesia merupakan ayam hasil persilangan dari berbagai jenis ayam terbaik di dunia. Sebut saja misalnya ayam Aisa Brown. Aisa Brown adalah hasil persilangan dari Rhode Island Red, Rhode Island White, dan beberapa jenis ayam lain yang itu sifatnya rahasia. Mereka mampu beradaptasi dengan iklim yang berbeda-beda. Aisa Brown termasuk ayam yang baru dikembangkan dengan tujuan sebagai ayam petelur. Pada sekitar 1978 dikembangkan pertama kali di Prancis. Kemudian ayam lain yang dikenal di Indonesia biasanya ayam Lohmann Brown. Lohmann Brown adalah tipe
petelur yang populer untuk pasar komersial. Ayam ini merupakan ayam yang selektif dibiarkan khusus untuk menghasilkan telur. Diambil dari jenis Rhode Island Red yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman bernama Lohmann Tierschutz. Dan begitu pula banyak ayam-ayam petelur jenis lainnya. Akibat persilangan beberapa jenis ayam tersebut, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada anakannya. Ada anakan yang mendapatkan sifat sisi baik dari masing-masing ayam induknya, ada juga yang mendapatkan sifat jelek dari masing-masing indukannya, atau masih bercampur. Nah, biasanya para breeder akan memilih ayam yang memiliki gabungan dari sifat-sifat baik dari para indukannya. Itulah yang nanti menjadi cikal bakal Grand Parent Stock tadi. Ayam ini, jika terus dikawinkan sesama jenisnya sendiri, pada satu titik pada turunannya menjadi tidak stabil. Karena bagaimanapun ada sifat-sifat asli ayam nenek moyangnya yang masih ada di dalam genetiknya. Makanya ada satu titik yang sudah tidak bisa untuk dikembangkan lagi. Disebut ayam final stock. Dan ayam final stock itulah yang menjadi komoditi para perusahaan pencetak DOC untuk dijual kepada para peternak ayam, baik petelur atau pedaging. Itulah mengapa para peternak tadi tidak bisa memiliki ayam yang kualitasnya sama dengan indukannya jika ingin mengembangkan sendiri. Berbeda dengan cerita ayam kampung asli tadi. Peternak tetap bisa mengembangkan ayamnya dengan sifat yang sama sampai turunan berapapun. Karena memang berasal dari jenis yang sama, maka sifatnya tentu akan sama. Hanya saja, jika memilih beternak ayam kampung asli, maka produksi telurnya sangat rendah. Lalu, bagaimana jika kita ingin beternak ayam yang produksi telurnya sangat tinggi, sekaligus bisa mengembangkan anakan yang terus-menerus sama dengan indukannya? Solusinya dengan memelihara ayam petelur ras murni, bukan berasal dari hasil silangan. Ada banyak pilihan ras ayam petelur murni yang ada. Sebut saja ada ayam Rhode Island Red atau ayam Leghorn, kemudian ayam Sussex, dan masih banyak jenis lainnya lagi. Tentu saja dengan memelihara ayam-ayam tersebut, kita juga harus menerima konsekuensi dari kelemahan sifat-sifat aslinya. Karena kita tidak dapat menghilangkan kelemahan-kelemahannya yang biasanya dilakukan dengan cara mensilangkan dengan ayam jenis lain. Tapi jika ingin produksinya terus-menerus lancar dan stabil sampai ke anakannya, maka pilihannya adalah memelihara ayam ras murni tersebut. Nah, Bang Tani sendiri memelihara ayam White Leghorn sebagai ayam petelur ras murni yang diternakan di rumah Bang Tani. Hasil telurnya besar dan banyak. Ayamnya juga termasuk berdaya tahan tubuh yang kuat. Hanya saja, kelemahan dari ayam ini adalah telurnya berwarna putih. Warna telur ini masih sangat asing di masyarakat kita, sehingga masih banyak yang takut untuk membudidayakannya, takut tidak laku. Padahal, menurut Bang Tani, yang kita makan adalah isi telurnya, bukan cangkangnya. Betul kan? Bagaimana menurut Sobat Tani di Kota? Bang Tani tunggu komennya. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tani di Kota, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru. Jika ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah disediakan di channel ini. Apabila ada pertanyaan lain, silahkan gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Di sana kita bisa berdiskusi tentang ayam White Leghorn lebih jauh. Bahkan boleh juga jual beli ayam White Leghorn antar sesama anggotanya. Jika ingin memiliki produk-produk Tani di Kota seperti telur tetas, DOC, herbal ayam dan unggas, silahkan gunakan link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.